Guru-guru hebat di seluruh Indonesia sekarang mencatat kehadiran, nilai, proses belajar, dan sikap siswa jadi lebih mudah dan cepat. Kenalkan aplikasi Teacher Pro, asisten digital Anda di kelas. Yuk kita mulai belajar cara pakainya langkah demi langkah. Tenang, ini gampang banget. Yang pertama, kita akan mempelajari cara menginstal dan berlangganan. Buka aplikasi Teacher Pro. Teacher Pro memberikan pilihan langganan yang fleksibel sesuai kebutuhan Anda. Paket gratis. Coba semua fitur lengkap Teacher Pro dengan data contoh yang sudah disediakan. Cocok untuk eksplorasi dan belajar cara menggunakan aplikasi, meskipun perubahan data tidak bisa disimpan. Unlock Premium Monthly. Berlangganan bulanan untuk akses penuh dan pengelolaan data sendiri, praktis dan fleksibel. Unlock Premium Yearly. Langganan tahunan dengan harga lebih hemat, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Pilih jenis langganan, kemudian pilih email yang ingin Anda gunakan, dan siap, aplikasi langsung bisa digunakan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar Anda. Klik Setting. Kita akan mengatur dulu data dasarnya. Klik Attendance Information. Jadi kita dalam mengatur setting harus berurutan dari atas, Attendance Information, lalu ke School, School Year, Class, dan Course. Setting ini harus dilakukan secara berurutan. Course ini adalah sama dengan mata pelajaran. Kita akan mulai dari setting Attendance Information. Klik Add. Kita akan tambahkan kategorinya di sini, misal hadir. Di sini ketikkan singkatan atau inisial dari hadir. Kita ketik H. Save. Kita tambahkan lagi add. Sakit. Kita buat singkatannya S. Save. Kita add lagi. Tambahkan lagi. Misalnya izin. I. Save. Kita tambahkan lagi alpha, A, save, dan seterusnya. Setelah itu kita klik kembali settings. Kita akan melakukan setting school atau sekolah. Lalu kita klik add. School name kita ketikkan nama sekolah kita. Contoh SMA N4 Kisaran. Di sini masukkan kota tempat SMA 4 Kisaran. Misal kita masukkan kota Kisaran. Lalu klik save. Jika Bapak Ibu mengajar di dua sekolah atau lebih, tinggal menambahkan nama sekolah yang lain dengan mengeklik tombol add. Sekarang kita akan masuk ke setting berikutnya. Klik settings. Pilih School Year. Untuk memasukkan setting tahun ajaran, klik Add. Pilih sekolah. Tekan nama sekolah yang dipilih, klik OK. Di Year, kita masukkan tahun ajaran. Jika tahun ajarannya adalah 2025-2026, maka ketikkan 2526 semester 1 tambahkan 1. Jika tahun ajaran 2025-2026 semester 2, maka ketikkan 25262. Namun Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini sesuai keinginan. Klik save. Sekarang kita klik setting lagi. Kita akan melakukan setting berikutnya, yaitu kelas. Kita klik add untuk menambahkan kelas baru. Pilih sekolahnya, pilih tahun ajarannya, lalu ketikkan nama kelas, misalnya 10.1, lalu klik save. Berikutnya masukkan kelas yang lain, add sekolah, tahun ajaran, dan ketikkan nama kelas, misalnya 10.2. Klik save.
Dan begitu seterusnya jika ingin menambahkan kelas yang lain. Jika sudah, maka klik lagi settings. Kita masukkan setting berikutnya, yaitu course. Course di sini adalah sama dengan mata pelajaran atau mapel. Klik add. Pilih nama sekolah. Pada course name, ketikkan nama mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran informatika. Lalu klik save. Jika Bapak Ibu mengajar mapel yang lain, tinggal menambahkan dengan mengeklik tombol add. Sekarang kita klik kembali settings. Kita lihat kita sudah melakukan setting attendance information, setting school. Kita juga sudah setting tahun ajaran, sudah setting kelas, dan kita juga sudah setting nama mata pelajaran. Setting selesai. Keren. Sekarang kita masuk ke bagian utama. Kita klik menu Home. Di tampilan Home akan ditampilkan nama-nama kelas. Kita pilih nama kelas yang ingin dikelola. Disinilah semua keajaiban terjadi. Contoh, saya klik 10.1. Di tampilan 10.1 akan terlihat ada menu Students, Attendance untuk presensi, Assessment untuk penilaian, Notes untuk catatan. Jika kita memberikan catatan-catatan kepada siswa, maka kita bisa mengklik menu Notes. Export. Jika kita ingin mengekspor atau mendownload semua data, atau bisa rekap student data. Jika kita ingin mendownload rekap berdasarkan nama siswa. Secure Exam. Ini adalah menu untuk menjalankan aplikasi Secure Exam untuk mencegah kecurangan saat ujian online, di mana HP siswa akan dikunci sehingga tidak bisa membuka aplikasi Google atau AI saat ujian berlangsung. Sekarang kita akan mengeklik menu Students. Kita akan menambahkan student baru dengan mengeklik tombol tambah. Ketikkan nama siswa, misalnya Andi Surahman, jenis kelamin laki-laki, lalu tekan tombol save. Maka Andi sudah masuk ke dalam daftar siswa di kelas 10.1. Bisa kita lihat dengan menekan tombol back atau tombol kembali. ID siswa sudah otomatis. Nama siswa yang tadi kita ketikkan, lalu jenis kelaminnya. Kita bisa menambahkan data siswa yang lain dengan mengeklik tombol tambah. Jika sudah ada data-data siswa dalam bentuk file CSV atau Excel, maka kita bisa tinggal mengimport data siswa dari file CSV. Namun, pastikan kita harus menggunakan format yang sudah disediakan dengan mengeklik download student CSV template. Pilih email yang digunakan. Lalu, tekan ikon titik 3. Tekan buat salinan. Pilih perangkat. Simpan. Kemudian pilih folder tempat penyimpanan. Jangan lupa lokasi penyimpanannya. Nama filenya student template.csv. Simpan. Kemudian buka aplikasi File Explorer atau File Manager atau sejenisnya. Buka lokasi penyimpanan yang tadi sudah dipilih. Lalu buka file template student template.csv. Masukkan data student pada kolom name, lalu jenis kelamin pada kolom gender. Pada kolom student ID, masukkan nomor induk siswa atau lebih mudah cukup masukkan saja angka yang berurutan seperti ini. Pada kolom student ID tidak boleh ada ID yang sama.
Atau jika Bapak Ibu sudah punya file data siswa, maka Bapak Ibu bisa tinggal mengcopy pastenya di sini. Saya contohkan seperti ini. Saya akan membuka file Excel data siswa. Saya buka dari file saya. Ini contoh file data siswa. Saya copy, saya blok, lalu saya copy, tekan, muncul salin. Saya buka file ini, student template tadi yang sudah disimpan. Tekan lama di sini, tekan titik 3 atas ke bawah ini, lalu tempel. Kemudian klik ini, tekan icon ini. Simpan. Perangkat. Lalu ketikkan nama filenya. Misalnya saya ganti menjadi 11.csv. Simpan. Pastikan lokasi penyimpanan yang dipilih tidak lupa. Lalu klik simpan. Kemudian kita kembali ke aplikasi Teacher Pro. Klik import students from CSV. Lalu pilih file yang baru kita buat, yaitu 11.csv. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil. Data siswa sudah masuk di sini. Jika ada data siswa yang ingin diganti, maka bisa langsung klik pada namanya, lalu edit. Apakah jenis kelaminnya atau namanya mau diganti. Sesudah itu bisa klik save. Kembali ke tampilan kelas 10.1. Sekarang kita akan belajar memasukkan data presensi atau absensi kehadiran siswa. Kita pilih menu attendance. Sebelum saya jelaskan tentang attendance, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang tampilan ini. Tampilan seperti ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari menu yang ini. Akan saya tunjukkan. Pertama kita tekan tombol kembali. Nah, jangan lupa ini adalah tampilan awal aplikasi. Atau saya ulangi dari langkah pertama sekali. Kita akan jalankan aplikasi Teacher Pro, maka akan terbuka tampilan ini. Ini ada menu Home, Settings, dan Profil. Jika kita ingin melakukan setting, maka kita pilih menu Setting. Nah, di setting ini ada juga kelas. Bapak Ibu jangan mengeklik dari menu Settings kalau ingin mengelola data siswa, presensi, nilai, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu bisa melakukannya dari menu Home. Kemudian Bapak Ibu pilih kelas yang akan dikelola. Misal 10.1. Disinilah keajaiban terjadi. Kita lihat di sini adalah tampilan kelas 10.1. Maka semua data yang ada di sini adalah data yang terkait dengan kelas 10.1. Jika Bapak Ibu ingin mengganti kelasnya, Bapak Ibu bisa menekan tombol ini. Lalu pilih kelas yang lain. Saya akan kembalikan ke kelas 10.1. Sekarang kita akan bahas attendance, presensi kehadiran siswa. Tekan tambah. Di sini pilih tanggal. Pilih tanggalnya, lalu oke. Kemudian tekan pada bagian ini dan seterusnya. Pilih jenis kehadirannya, apakah A, alpha, H, hadir, izin, atau sakit. Ini adalah data yang muncul berdasarkan setting attendance di awal video kita. Dan seterusnya. Kalau sudah, tekan tombol Save Attendance. Terlihat di sini adalah tanggal yang baru kita masukkan. Jika ingin menambahkan presensi berikutnya, tinggal klik tambah kembali. Lalu masukkan data yang lain. Pilih tanggal yang lain. Dan seterusnya. Kalau sudah, tekan tombol Save Attendance. Jika ingin memperbaiki presensi, maka tinggal pilih tanggal yang akan diperbaiki. Misalnya di sini, kita akan mengganti siswa dengan nama ini, ternyata pada tanggal ini dianya izin. Maka kita tinggal pijit izin, lalu Save Attendance. Jika ingin menghapus, ternyata kita salah tanggalnya, maka kita tinggal menekan lama pada tanggal yang akan dihapus, lalu pilih Delete. Sekarang kita kembali ke tampilan 10.1.
kita akan memasukkan nilai siswa dengan menekan menu Assessment. Klik Tambah untuk menambahkan assessment baru. Pilih Select Course untuk memilih mata pelajaran. Pada Assessment Name, ketikkan nama penilaiannya. Misalnya, ini adalah nilai penilaian akhir semester atau penilaian harian 1. Lalu kita tinggal tekan pada nama siswanya atau pada bagian ini dan kita masukkan pada Marks, masukkan nilai siswa, misalnya 85. Lalu masukkan deskripsinya, misalnya siswa memahami cara membuat diagram alir. Lalu tekan OK. Masukkan nilai siswa yang lain. Masukkan nilainya. Dan seterusnya. Namun jika deskripsinya juga ingin dikosongkan, maka tetap bisa dilakukan. Contoh yang ini bagian deskripsinya tidak saya masukkan. Terlihat di sini deskripsinya NA, tidak ada. Dan seterusnya. Jika sudah selesai, maka kita klik Save Assessment. Lalu jika ingin mengedit yang ini, maka tinggal tekan dan lakukan pengeditan berikutnya. Lalu kalau sudah diedit, klik kembali Save Assessment. Jika ingin menghapusnya, maka tekan lama pada assessment yang akan dihapus dan pilih Delete. Jika akan menambahkan yang baru, tekan lagi tombol tambah dan begitu seterusnya. Sekarang kita akan membuat catatan sikap atau catatan terkait siswa. Klik tombol Notes. Lalu tambah. Pilih mata pelajarannya. Oke, ketikkan catatannya apa. Misalnya, di sini ingin memberikan catatan sikap kesopanan terhadap guru atau catatan yang lainnya. Lalu pilih pada nama siswa dan berikan catatannya. Oke, dan seterusnya. Lalu kalau sudah, tekan simpan. Jika ingin menghapus pada catatan yang diinginkan, maka tinggal tekan lama dan pilih delete. Sekarang kita akan belajar cara mendownload laporan atau mengekspor laporan. Di sini saya akan menggunakan kelas contoh. Jadi data kelas 10.1 tadi sudah saya ganti dengan data kelas yang lain. Karena data kelas yang lain ini sudah banyak contoh datanya. Caranya, tekan menu export. Jika muncul begini, maka tekan allow. Tekan gunakan folder ini. Izinkan. Di sini kita tinggal memilih semua data yang kita inginkan. Contoh, jika kita ingin mengekspor atau mendownload semua data siswa di kelas ini, maka kita tekan tombol ini. Lihat pesan yang muncul, pesan ekspor sudah berhasil. Dan lihat di sini lokasi penyimpanannya. Pastikan Bapak Ibu melihat dan mengecek lokasi penyimpanan ini. Kemudian, coba lihat di folder tersebut. Buka file saya atau file manager. Buka folder tadi dan di sini sudah terlihat bahwasanya kita sudah berhasil mendownload. Klik untuk melihat hasilnya. Ini adalah hasil file yang didownload untuk kelas contoh tadi. Sekali lagi, saya hanya menggunakan kelas contoh yang datanya sudah banyak. Berikutnya, kita kembali ke sini, lalu kita ekspor presensi berdasarkan tanggal. Misal kita akan pilih tanggal 21 Juli. Terlihat bahwasanya tidak ada data pada tanggal 21 Juli. Klik OK. Klik kembali. Kita lihat attendance.
karena ini saya menggunakan data contoh. Kita lihat attendance. Di sini terlihat tanggal-tanggal presensinya. Contoh, kita akan mengambil laporan presensi pada tanggal 7 Mei 2025. Kembali, export attendance with date. Pilih di sini atau di sini. Kita pilih tanggalnya misal 7 Mei 2025. Oke. Data sudah berhasil di-download ke folder ini. Maka kita cek. Nah, sudah masuk hasil file yang di-download pada tanggal 7 Mei 2025. Kita coba lihat isi filenya. Terlihat di sini pada tanggal tersebut laporan presensinya. Terlihat di sini ada contoh siswa yang sakit, siswa yang alpha, siswa yang hadir, dan seterusnya. Lalu kenapa ini adalah huruf P? Karena ini saya menggunakan data contoh, karena saya menggunakan settings attendance information dengan settingan hadirnya dengan singkatan P, presence, sebagai data contoh. Makanya data yang muncul di sini adalah P. Tapi jika pada setting attendance dibuat H untuk hadir, maka di sini otomatis akan H. Berikutnya, kita akan mengekspor atau mendownload laporan assessment. Klik select course, pilih mata pelajaran, lalu jangan terburu-buru untuk menekan select assessment. Tunggu sekitar 1 detik setelah menekan ini, baru tekan select assessment. Karena ini datanya online, sehingga membutuhkan waktu sedikit untuk mengambil data dari server. Klik select assessment, pilih assessment yang akan di-download. Contoh saya pilih assessment 5. Oke. Kemudian tekan export assessment. File sudah di-download di folder yang terlihat. Kita lihat di file manager, file saya sudah terdownload filenya. Kita lihat isinya. Jika ingin menampilkan temanya dalam bentuk yang tema terang atau gelap, bisa menekan ikon titik 3. Lalu pilih lihat dalam tema terang. Terlihat di sini data nilai dan deskripsinya. Bapak Ibu perlu menginstal aplikasi Google Sheets agar bisa melihat tampilan ini dalam aplikasi Google Sheets. Google Sheets itu bisa di-download dari Play Store secara gratis. Saya contohkan di sini. Kita buka Play Store, lalu kita cari Google Sheets. Nah, Bapak Ibu install aplikasi Google Spreadsheet agar Bapak Ibu bisa melihat file CSV seperti ini. Sekarang kita akan mengekspor catatan sikap dan lainnya. Klik mata pelajaran. Klik select note untuk memilih catatan. Jika tidak muncul pada tekan pertama, tekan kembali. Pilih note yang akan kita download. Misal note 3. Klik OK, lalu export note. File sudah terdownload di folder ini. Kita lihat pada file manager atau file saya. Terlihat di sini notes sudah terdownload. Dan ini hasilnya. Berikutnya, kita akan menggunakan menu Recap Student Data untuk melihat rekap data berdasarkan nama siswa. Klik Select Student untuk memilih nama siswa. Misal kita pilih nama siswa nomor 7. Ini adalah contoh nama siswanya, karena saya menggunakan data contoh. Kemudian, klik Export Attendance Recap untuk melihat atau mendownload rekap kehadiran siswa dengan nomor ID 7 atau siswa dengan nama ini. Sudah muncul pesan file terdownload. Kita lihat. Kita lihat di sini file rekap attendance 7.csv menandakan adalah rekap attendance, rekap kehadiran siswa nomor ID 7. Inilah tampilan dari rekap attendance dengan siswa nomor ID 7. Ini nama siswanya.
Terlihat jelas tanggal-tanggalnya. Berikutnya, kita akan melihat rekap nilai dari siswa dengan ID 7. Klik Export Assessment Recap. Kita lihat nama filenya Recap Assessment 7. Ini Recap Assessment 7. Kita klik. Klik titik 3. Lihat dalam tema terang. Terlihat di sini student ID 7 kelas ini dengan nama ini, jenis kelamin ini, dia mendapatkan total nilai segini dan rata-ratanya segini, 91. Kita lihat di sini rekapan dia. Mata pelajaran informatika, nama penilaiannya, nilainya berapa, dan deskripsinya apa. Berikutnya, jika kita ingin melihat rekap catatan sikap dan sebagainya dari siswa dengan ID 7, kita tinggal klik Export Notes Recap. Lihat nama filenya di sini adalah recap note 7.csv. Kita lihat ini recap note 7.csv. Klik, dan inilah hasil dari catatan sikap siswa dengan ID 7 kelas ini, nama siswa ini, jenis kelaminnya, terlihat apa saja catatannya. Ini adalah menggunakan data contoh fiktif. Selamat menggunakan aplikasi Teacher Pro. Semoga Bapak Ibu bisa lebih fokus mengajar, karena semua administrasi kelas sudah tersimpan secara online di aplikasi Teacher Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.